Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah ISU Mutakhir Gizi, Ibu Irma SKM MKes, serta teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul secara daring melalui Zoom dalam rangka melaksanakan presentasi kelompok untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ISU Mutakhir Gizi. Perkenalkan, saya Fadila Putri Natasha yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nur Indasari, Malidatul Ilmi, Nur Fahmi Ruslan, dan juga Eudia Indau, serta Sri Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan mengenai plant-based diet. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke pemateri pertama, yaitu Nur Indasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Plant-based diet ini adalah pola makan yang berbasis tumbuhan yang menekankan makanan dari tumbuhan, sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, polong, umbi, biji, dan minyak nabati, serta mengurangi atau mengeliminasi makanan hewani seperti daging, unggas, ikan, produk susu, dan telur. Nah, di sini terdapat prinsip dasar penerapan plant-based diet dalam pola makan sehari-hari. Yang pertama itu mengutamakan makanan tanaman utuh, yaitu fokus utama pola makan plant-based diet adalah mengonsumsi bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dalam bentuk yang paling alami. Yang kedua, pastikan kecukupan protein dan mikronutrien penting. Dalam pola makan berbasis nabati, kebutuhan protein dapat terpenuhi melalui kombinasi sumber nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, serta produk olahan kedelai. Dan yang ketiga, memperhatikan kepadatan energi sesuai kebutuhan. Cenderung lebih rendah energi, kelompok lansia atau individu dengan kebutuhan kalori tinggi tetap memerlukan sumber energi padat. Yang keempat, fokus pada pola, bukan sekedar eliminasi makanan hewani. Prinsip utama plant-based diet bukan hanya menghindari daging, tetapi membangun pola konsumsi yang sehat secara keseluruhan. Yang kelima, langkah bertahap dan praktis dalam penerapan perubahan pola makan yang efektif dilakukan secara bertahap. Misalnya, dengan menambah porsi sayur setiap kali makan, menambah 1 porsi kacang atau polong-polongan per hari, serta mengganti sajian daging dengan sumber energi nabati seperti tempe, atau lagume, serta memilih biji-bijian utuh sebagai sumber karbohidrat utama. Yang terakhir, yang keenam, mempertimbangkan lingkungan dan budaya lokal. Plant-based diet juga dikenal mendukung keberlanjutan lingkungan karena menurunkan emisi karbon, menghemat air, dan mengurangi tekanan pada sistem pangan global. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri kedua, yaitu Nur Fahmi Ruslan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu pengaruh plant-based terhadap zat gizi makro dan mikro. Yang pertama yaitu zat gizi makro. Ada energi dan karbohidrat. Plant-based diet cukup energi dari karbohidrat kompleks dan serat tinggi membantu menjaga berat badan.
Yang kedua yaitu protein. Kombinasi kacang, biji, dan kedelai melengkapi asam amino nabati yang berkurang. Yang ketiga yaitu lemak. Rendah lemak jenuh tapi perlu suplemen mikroalga untuk memenuhi omega 3 atau EPA dan DHA. Selanjutnya yaitu zat gizi mikro. Yang pertama vitamin B12. Hanya ada di produk hewani, perlu suplemen bagi vegan. Yang kedua yaitu vitamin D dan kalsium. Penting untuk tulang, sumber nabati bisa dari susu nabati dan sereal fortifikasi. Yang ketiga yaitu zat besi. Penyerapan rendah ditingkatkan dengan makanan tinggi vitamin C. Yang keempat yaitu zinc, selenium, dan yodium. Sering rendah disarankan garam beriodium dan rumput laut secukupnya. Yang terakhir yaitu folat dan vitamin C. Tinggi pada sayur dan buah berperan sebagai antioksida alami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Lanjut kita ke pemateri 3 atas nama Sri Wahyuni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan peran pemberian diet adalah menurunkan risiko penyakit tidak menular. Ini berperan penting dalam menurunkan risiko penyakit tidak menular atau PTM. Seperti yang pertama ada obesitas, kedua diabetes mellitus tipe 2, dan ketiga penyakit kardiovaskular. Obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak berlebih akibat ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Adapun diabetes mellitus tipe 2 merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat resistensi insulin. Nah, yang terakhir ada penyakit kardiovaskular. Ini Penyakit ini merupakan penyebab utama kematian di dunia yang dipicu oleh faktor risiko seperti hipertensi, dislipidemia, dan aterosklerosis. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Materi saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Kita lanjut pada pemateri keempat, yaitu potensi kekurangan zat gizi yang akan dibawakan oleh Madinatul Ilmi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi kekurangan zat gizi. Pola makan ini memiliki potensi menyebabkan kekurangan beberapa zat gizi penting. Hal ini terjadi karena sebagian besar sumber gizi tertentu karena membatasi atau bahkan menghindari konsumsi produk hewani. Beberapa zat gizi penting yang umumnya banyak terdapat dalam bahan pangan hewani bisa berisiko rendah terpenuhi. Oke, next. Beberapa macam di sini ada vitamin B12, Fe, dan kalsium. Yang pertama yaitu vitamin B12. Hampir seluruhnya terdapat pada pangan hewani seperti daging, telur, dan susu. Ini kekurangan B12 yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf, seperti anemia megaloblastik, kelelahan, gangguan kognitif, dan kerusakan saraf jangka panjang. Kemudian untuk zat Fe pada makanan nabati berupa non-hemiron yang penyerapannya lebih rendah dibanding hemiron dari daging, sehingga perlu diimbangi dengan konsumsi sumber vitamin C yang membantu penyerapan zat besi nabati.
Kemudian ada kalsium. Kalsium banyak terdapat pada susu dan produk olahannya. Dalam pola makan nabati, sumber kalsium seperti sayuran hijau atau kacang-kacangan sering mengandung oksalat dan fitat yang menghambat penyerapannya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyajian materinya. Baik, kita lanjut untuk pemateri terakhir atas nama Eudia Indao. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan plant-based diet sebagai sustainable diet. Nah, yang pertama itu plant-based diet merupakan pola makan berkelanjutan atau sustainable diet yang tidak hanya menyehatkan tubuh tetapi juga ramah lingkungan. Plant-based atau pola makan berbasis nabati merupakan pola makan berkelanjutan karena berfokus pada konsumsi makanan dari tumbuhan seperti sayur, buah, biji-bijian, serta kacang-kacangan dan umbi-umbian. Kemudian pola makan juga ini menyehatkan tubuh dengan menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Nah, yang dimaksud di sini adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu seperti mengurangi emisi gas rumah kaca atau penggunaan air dan lahan dibanding dengan produksi pangan hewani. Kemudian yang kedua, menurut Athletes Commission, pola makan berkelanjutan harus mendukung kesehatan manusia dan mengurangi konsumsi produk hewani. Plant-based diet dapat menekankan emisi atau karbon serta menghemat penggunaan lahan dan air pangan global. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan materinya. Nah, itu tadi materi mengenai plant-based diet. Adapun kesimpulan dari penyajian materi kami yaitu plant-based diet merupakan pola makan yang berfokus hanya pada konsumsi makanan berbasis tumbuhan seperti sayur, buah, biji-bijian, kacang, dan polong, di mana yang membatasi ataupun menghindari produk yang berasal dari hewani. Nah, pola ini memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menurunkan resiko diabetes, penyakit tidak menular, obesitas, dan juga penyakit jantung, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon dan juga penggunaan sumber daya alam. Namun, pola makan ini juga berpotensi menyebabkan kekurangan zat gizi tertentu seperti vitamin B12, zat besi, kalsium, dan juga omega 3. Sehingga diperlukan untuk tetap memperhatikan keseimbangan zat gizi dan juga asupan suplemen apabila diperlukan. Nah, demikianlah rangkaian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi. Mohon maaf apabila selama saya bertugas sebagai moderator terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.